Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Administrasi Bisnis 8, mengkotakan orang yaitu ada Nur Alim Bilfat, Hana Rahida, Rogi Rohmat, Santika Mualima, serta Siti Sarah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis internasional. Yang pertama akan diperjelas oleh saudara Nur Alim Bilfat. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Bisnis internasional, dalam kurung internasional business, terdiri dari transaksi antar pihak-pihak yang berasal dari lebih satu negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti ini meliputi individu swasta, perusahaan individual, kelompok perusahaan, atau badan instansi pemerintahan. Teori investasi internasional. Dalam investasi internasional ada beberapa macam teori yang biasanya diaplikasikan, yaitu ownership advantage theories. Teori ini menekankan bahwa perusahaan pemilik aset yang memiliki keunggulan kompetitif domestik dapat menggunakan keunggulan tersebut untuk dapat menembus pasar luar negeri melalui penanaman modal asing. Dalam kurung PMA, Internalization Theories. Teori ini menerangkan perusahaan meluaskan usaha dengan memperhitungkan transaksi cost. Jika biasanya transaksi lebih besar di dalam negeri, maka produksi di luar negeri lebih menguntungkan. Dunning Eclectic Theories. Bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri harus mempunyai beberapa keunggulan, yaitu kepemilikan yang khas, internalisasi, dan lokasi yang khas. Selanjutnya, teori keunggulan monopolistik, investasi langsung luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik memiliki keunggulan teknik dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi. Selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Keunggulan pengetahuan memungkinkan perusahaan yang melakukan investasi memproduksi suatu produk yang disukai konsumen, sama dengan buatan lokal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan lebih unggul dari perusahaan pribumi. Selanjutnya, investasi silang. Investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan. Selanjutnya, the follow the leader theory, Nick Walker. Suatu perusahaan yang bisa memasuki pasar dalam sifat pasar yang oligopolistik, maka perusahaan lain pun akan mengikuti. Selanjutnya, International Product Life Theory. Daur produk terdiri dari masa awal, masa pertumbuhan, masa puncak, dan masa jenuh. Jika produk suatu perusahaan yang telah sampai pada masa jenuh di pasar dalam negeri, perusahaan tetap dapat mencari peluang penjual di negara lain di mana pasarnya masih tumbuh. Selanjutnya, investasi langsung luar negeri. Menurut Krugman, pada tahun 1994, yang dimaksud dengan Foreign Direct Investment atau yang disingkat dengan FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga pemberlakuan pengawasan terhadap perusahaan di luar negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia, kewenangan untuk mengelola investasi asing ada di pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat BKPM.
dalam hal memberikan persetujuan dan izin atas investasi langsung luar negeri. Ekonomi, politik, dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak lepas dari pengaruh ekonomi dan politik di negaranya, di negara yang terlibat di dalamnya. Perdagangan dapat menjadi mesin pertumbuhan bagi sebuah negara. Negara yang kegiatan ekspornya jauh lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara tersebut akan menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan ekspor-impor sebuah negara seringkali dipengaruhi bukan saja karena motif ekonomi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik di sebuah negara. Oke, yang selanjutnya kepada Siti Sarah, silakan. Kebijakan perdagangan internasional. Tarif, suatu pembebanan yang melewati daerah pabean, sementara itu barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Pelarangan impor, kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kuota atau pembatasan impor, kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional. Subsidi, kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Politik dagang bebas, kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perkembangan bisnis internasional yang memasuki lintas negara tentu tidaklah terjadi segampang yang dilihat, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulai bisnis internasional. Negara yang kegiatan ekspornya jauh lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara tersebut akan menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke, baik. Untuk pemaparan presentasi hari ini telah usai kami paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Saya selaku moderator, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.